Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Universitas IPA Palembang, Prodi Manajemen. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Saya Dina Aulia, NPM 1922002. Saya Iren Anissa dengan NPM 19. Saya Nanda Adela Bedulia dengan NPM 19220021. Akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah studi kelayakan bisnis yang berjudul Usaha Roti Bakar Berkah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Endang Musdianingsi, MSc. Yang pertama, pendahuluan. 1. Latar belakang pendirian proyek. Usaha makanan adalah salah satu usaha yang saat ini berkembang pesat dan memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat lagi ke depannya. Banyak usaha-usaha baru yang muncul sebagai pesaing menawarkan berbagai inovasi produk baru. Kami ingin membuat makanan yang memiliki rasa yang lezat dengan harga yang terjangkau dan aman dikonsumsi. Karena tidak mengandung bahan yang berbahaya, salah satu contohnya adalah usaha roti bakar. Banyaknya orang yang gemar menyantap makanan ini membuatnya memiliki prospek usaha yang bagus. Apalagi jika roti bakar dibuat dengan rasa yang lezat, sehat, dan tampilan yang unik, serta packaging yang menarik. Tentu semakin menambah ketertarikan masyarakat untuk membelinya. Selain itu, roti bakar ini dapat dinikmati oleh semua umur. Jadi, siapapun bisa untuk mengkonsumsi roti bakar ini, baik orang tua maupun remaja. Dengan alasan tersebut, kami berencana untuk membuka usaha roti bakar yang kami beri nama Roti Bakar Berkah. 2. Tujuan pendirian proyek. 1. Mengembangkan jiwa kewirausahaan. 2. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan. 3. Memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir, untuk menciptakan dan memperkenalkan produk roti bakar kepada masyarakat dengan berbagai inovasi macam warna dan varian rasa. 3. Ruang lingkup penyusunan. 1. Aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek teknik dan teknologi, aspek sosial serta aspek hukum. Dan yang terakhir, aspek modal, laba rugi dan lainnya. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. 1. Aspek pasar. A. Bentuk pasar. Berdasarkan bentuk pasar, pada usaha roti bakar berkah ini merupakan bentuk pasar persaingan sempurna karena pada saat ini sudah cukup banyak usaha makanan seperti roti bakar di berbagai tempat. B. Permintaan dan penawaran. Dilihat dari segi permintaan, pada saat ini permintaan akan produk makanan roti bakar ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya ide kreasi pada produk roti bakar, sedangkan dari segi penawaran, pada usaha roti bakar memang sudah berkembang dengan semakin banyaknya orang yang membuka usaha roti bakar. 2. Aspek pemasaran. A. Segmentasi pasar. 1. Segmentasi demografis. Segmentasi demografis pada usaha roti bakar berkah ini yaitu berbagai kalangan dari mulai anak-anak, remaja, hingga dewasa, baik pria maupun wanita. 2. Segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis pada usaha roti bakar berkah ini yaitu seluruh masyarakat, baik pria maupun wanita yang gemar menyantap makanan ini. 3. Segmentasi geografis. Segmentasi geografis pada usaha roti bakar berkah ini adalah semua masyarakat di Kota Palembang, terutama yang berada di sekitar 5 ilir Kota Palembang. Dan yang terakhir, segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku pada usaha roti bakar berkah ini yaitu menjual dan menawarkan produk makanan yang berkualitas dan aman untuk berbagai kalangan. B. Target pemasaran. Target pemasaran usaha roti bakar ini adalah semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. C. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk secara offline dilakukan dengan membuka tempat usaha yang letaknya strategis dan mudah ditemukan. Memasang spanduk atau banner di sekitar tempat usaha. Pada usaha roti bakar berkah, strategi pemasaran juga dilakukan secara online yaitu 1. Menggunakan media sosial. Media sosial yang digunakan yaitu Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Melalui marketplace. Marketplace yang digunakan yaitu ShopeeFood, GrabFood, dan GoFood. Selanjutnya, aspek manajemen. Yang pertama, landasan pendirian proyek. Alasan mendirikan usaha roti bakar ini adalah untuk menghasilkan keuntungan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta untuk menambahkan inovasi roti dengan berbagai macam warna dan topping. Yang kedua, visi dan misi. Visinya untuk menciptakan roti bakar yang nikmat dan aman dikonsumsi dengan harga terjangkau dan dapat dinikmati semua masyarakat. Misinya untuk mengutamakan kualitas dan bahan baku yang aman bagi konsumen dan menciptakan inovasi rasa dan tampilan roti bakar yang berbeda dari usaha sejenisnya. Berikutnya struktur organisasi, yaitu yang pertama pemilik usaha,
baker, kasir, dan pramusaji. Adapun tugas dan tanggung jawabannya. Pemilik usaha terdiri dari 3 orang yang bertugas untuk bertanggung jawab dalam berjalannya proses usaha, mencatat hasil pendapatan penjualan, memberikan gaji kepada karyawan, dan ikut serta mengkoordinir para karyawan pada masing-masing bidang dan memberikan pengarahan dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan rencana usaha. Kedua, kasir terdiri dari 1 orang. Tugasnya untuk melakukan pencatatan atas semua transaksi dan menjalankan proses penjualan dan pembayaran. Ketiga, baker atau pembuat roti bakar terdiri dari 2 orang. Tugasnya untuk bertanggung jawab dalam pembuatan roti bakar, mulai dari memeriksa kualitas bahan, pengelolaan bahan, menghias dan membuat kreasi pada roti bakar, memeriksa kualitas bahan hingga disajikan pada konsumen. Dan terakhir, pramusaji terdiri dari 2 orang. Tugasnya untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan dan melayani pelanggan dengan sopan dan ramah, memberikan menu makanan kepada pelanggan, mencatat semua pesanan dan memastikan kembali pesanannya. Selanjutnya, aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, lokasi dan lahan. Rencana lokasi atau tempat usaha roti bakar Berkah ini berada di Jalan Bambang Utoyo 5 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Letaknya cukup strategis karena dekat dengan pemukiman warga dan berada di pinggir jalan raya, serta aksesnya dapat dijangkau dengan mudah dari kota maupun tempat umum karena berada di pinggir jalan raya. Selain itu, di daerah tersebut belum ada yang menjual usaha produk makanan seperti roti bakar. Yang kedua, luas produksi. Luas produksi atau luas bangunan pada usaha roti bakar Berkah yaitu 6-7 meter dengan panjang keseluruhannya yaitu 9-12 meter. Selanjutnya, layout bangunan. Bisa dilihat gambar layout bangunan pada usaha roti bakar Berkah. Pada usaha roti bakar Berkah ini memiliki 3 meja dan masing-masing meja terdiri dari 4 kursi. Tempat ini dapat menampung 12 orang per hari. Fasilitas yang disediakan pada usaha ini yaitu terdapat 3 kipas angin dan charger area. Selanjutnya, desain produk. Ini adalah desain produk roti bakar kami. Kami tidak hanya menjual roti bakar dengan rasa manis saja, tetapi juga tersedia varian rasa yang gurih. Bisa dilihat contoh desain produk yang akan kami jual, yaitu yang pertama roti bakar isi sosis daging ayam. Selanjutnya roti bakar rasa coklat keju dan roti bakar mix varian rasa. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama, pendapatan usaha. Pendapatan usaha ini didapat dari hasil penjualan roti bakar. Yang kedua, ada komponen dan struktur biaya yang terdiri dari komponen alat dan bahan yang diperlukan pada usaha ini, dan struktur biaya terdiri dari biaya sewa, biaya air, biaya listrik, dan biaya gaji karyawan, serta biaya pembelian alat dan bahan. 3. Proyeksi laba rugi. Laba pada usaha ini didapat dari pendapatan dikurang dengan pengeluaran. Yang keempat, analisis BEP atau break even point. Perhitungan ini diperoleh dari total biaya tetap dibagi harga jual yang dikurangi dengan harga variabel. Selanjutnya ada aspek lingkungan dan sosial. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi pada saat ini mengalami banyak perubahan. Seperti saat ini, masyarakat cenderung banyak beraktivitas dari rumah, seperti berbelanja yang dilakukan secara online. Hal itu mengakibatkan adanya perubahan pada usaha roti bakar Berkah, terutama pada pendapatan usaha. Dengan adanya usaha di bidang kuliner ini, dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. 2. Lingkungan sosial budaya. Pada aspek lingkungan sosial budaya, usaha roti bakar Berkah ini, kami akan membuat menu dengan berbagai rasa, pilihan topping, agar bisa menarik minat beli konsumen. Dan kami juga akan selalu berinovasi dalam menciptakan kreasi roti bakar yang diinginkan para konsumen. 3. Lingkungan hidup atau AMDAL yang dilakukan oleh usaha roti bakar Berkah ini, yaitu sisa-sisa bahan produksi yang tidak digunakan akan dikumpulkan menjadi satu dan kemudian dikemas dengan rapat atau rapi untuk dibuang di tempat pembuangan sampah yang terdekat dengan lokasi roti bakar Berkah berada. Selanjutnya ada aspek hukum. Yang pertama, bentuk badan hukum. A. Nama usaha roti bakar. B. Merek usaha yaitu roti bakar Berkah. C. Surat izin untuk perdagangan atau SIUP sedang dalam pengajuan permohonan izin. Yang kedua, lokasi proyek dan perizinan. A. Lokasi proyek roti bakar Berkah yaitu di Jalan Bambang Utoyo 5 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan. B. Perizinan. Yang pertama, memperoleh izin lokasi dengan cara mendaftar di Online Single Submission atau OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Yang kedua ada SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Yang ketiga ada
Situ atau surat izin tempat usaha. Yang keempat ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Baik, selanjutnya ada penutup. Kesimpulan, jadi kami berencana untuk membuka usaha roti bakar yang kami beri nama Roti Bakar Berkah. Kami memilih untuk membuka usaha roti bakar ini karena roti bakar ini memiliki beraneka ragam rasa dengan berbagai macam topping, sehingga konsumen dapat memilih rasa yang sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, roti bakar ini dapat dinikmati oleh semua umur. Tujuan kami mendirikan usaha Roti Bakar Berkah ini adalah untuk membuka lapangan pekerjaan serta untuk membangun bisnis profesional sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir ada saran, usaha ini harus memberikan pelayanan yang baik dan mempertahankan rasa dan kualitas produk. Selain itu, usaha Roti Bakar Berkah ini harus memberikan inovasi dan kreasi terbaru pada produk roti bakar, agar dapat dikenal dan diminati para pelanggan dan dapat memberikan keunggulan pada usaha sendiri. Demikianlah penjelasan tentang usaha Roti Bakar Berkah. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.